Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu ya moms. Amin. Yang membuat aku selalu tertarik untuk membahas soal keuangan seperti ini, bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga, bagaimana cara menabung yang fun gitu ya, yang tanpa beban, atau misalkan bagaimana kita tuh bisa nge-track budget kita supaya kita tidak konsumtif gitu. Bagaimana caranya kita bisa menahan daya konsumtif, daya beli kita gitu dengan cara nge-track. Itu tuh sebenarnya di balik itu tuh aku sangat memiliki masalah dengan keuangan sebenarnya. Di mindsetku uang itu harus habis gitu. Jadi kalau misalkan uang sudah di tangan, berarti itu tuh hak kita untuk menghabiskan uang gitu. Mindset utama aku soal uang. Sehingga tibalah di suatu saat di masa ketika aku lagi butuh banget uang, tapi uang tuh udah nggak ada, udah habis. Karena kan masalahnya itu sudah ketahuan karena aku menghabiskan uang pada saat aku punya uang gitu. Jadi tidak ada lagi uang untuk ditabung ataupun untuk kebutuhan yang sangat mendesak seperti itu. Selain itu, penyebabnya adalah aku tuh selalu memikirkan untuk masa sekarang aja gitu, tidak memikirkan untuk di masa mendatang. Aku misalkan ada uang sekarang, ya udah kita pakai, kita habiskan, tapi tidak memikirkan untuk jangka waktu panjangnya uang itu buat apa gitu. Jadi kalau misalkan ada uang di tangan tuh rasanya gatel aja tangan itu, pengen buka Shopee, belanja, jajan, dan banyak deh keinginan yang lainnya gitu ya. Aku pengen beli ini, pengen itu gitu. Sehingga usaha untuk menabung itu selalu gagal, dan akhirnya tuh di ujungnya tuh selalu menyesal kenapa uang tuh dihabiskan ya tadi buat ini, buat itu, padahal itu tidak bermanfaat atau hanya sekedar memuaskan keinginan kita untuk memiliki barang itu. Sampai aku pernah di titik yang merasakan keadaan semakin sulit, usia semakin bertambah, tapi finansialku tuh nggak maju gitu, jalan di tempat seperti itu aja. Jadi karena itu aku makanya harus belajar bagaimana cara mengatur keuangan, bagaimana supaya kita tuh punya dana darurat, bagaimana caranya aku bisa memiliki barang yang aku inginkan tanpa bikin aku sakit kepala gitu. Dan jawabannya cuma satu, dengan cara menabung, ya kan? Jadi dulu tuh aku punya tabungan, satu tabungan untuk semua kebutuhan. Jadi misalkan mau beli sesuatu, atau misalkan ke dokter, atau misalkan mau bayar pajak gitu ya, uangnya tuh diambil dari tabungan itu. Tapi kan lama kelamaan juga tabungannya habis ya, karena dipakai untuk berbagai macam fungsi transaksi gitu ya. Tapi setelah aku menonton banyak ilmu budgeting dari momis, dari teman-teman semua yang sudah memberikan ilmu positifnya di YouTube soal budgeting, jadi disitu kayaknya aku merasa terbantu, merasa memiliki pencerahan gitu soal bagaimana caranya kita bisa memiliki tabungan, membeli barang, atau bahkan liburan gitu ya, tanpa menggubris tabungan utama dengan cara sinking fund ini. Sebetulnya aku sudah pernah bahas sedikit soal sinking fund di videoku sebelumnya, tapi ini karena aku memiliki uang lebih sisa dari budgeting bulanan, yaitu setelah mengepost anggaran yang gitu ya sesuai dengan kebutuhannya dan sinking fund besarku, jadi selalu ada ekstra uang ketimbang aku pakai untuk hal-hal yang misalkan untuk jajan lagi ya, atau misalkan untuk Shopee lagi. Jadi kayaknya agak sayang ya selalu uangnya dipakai buat kayak gituan. Jadi
ini aku bikin sinking fund versi mini ini. Tabungan sinking fund versi mini maksudnya itu karena nilai tabungan atau jangka waktunya juga pendek, terus tabungannya juga sedikit gitu moms. Maksudnya sedikit itu karena nominal atau nilai tabungan yang aku bikin sinking fund ini cukup dibilang kecil ya, cuman sekitar 100 sampai 200 ribu. Tapi kalau misalkan aku beli barangnya itu di awal, itu agak berat juga buat aku, karena kalau misalkan beli di awal nanti itu lagi masalahnya akan sama, nanti di akhir bulan aku sakit kepala memikirkan uangnya dipakai lagi. Untuk sinking fund versi mini ini videonya aku sudahi sampai sini dulu ya moms, karena kalau misalkan ditambah lagi akan durasinya cukup panjang dan momis takutnya sedikit bosan dengan videoku. Jadi nanti bisa ditunggu di video kedua ya moms ya. See you. Assalamualaikum. Makasih sudah nonton.